Baik, perkenalkan, nama saya dari Trifan Firmansyah. Saya dari Prodi Perkapalan. NPM saya 05.2024.1.01275. Kali ini tugas saya adalah membahas tentang kelebihan dan kekurangan penggunaan media sosial serta kecerdasan buatan atau AI. Jadi langsung saja kita langsung ke poin pertama, keuntungan penggunaan media sosial. Yang pertama itu dapat memperluas jaringan sosial. Contohnya seperti platform seperti Facebook, Instagram memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan teman-teman lama, kolega, atau orang-orang dengan minat yang sama. Misalnya, seorang profesional dapat bergabung dengan grup LinkedIn untuk bekerja sama dengan orang-orang industri yang sama. Kemudian yang kedua, akses informasi yang cepat. Nah, contohnya seperti Twitter yang seringkali kita gunakan itu untuk menyiarkan berita terkini dalam waktu yang nyata. Jadi pengguna dapat mengikuti akun berita atau influencer untuk mendapatkan informasi terbaru dengan berbagai topik tentunya. Kemudian poin yang ketiga ini sarana pemasaran bisnis yang cukup luas. Contohnya bisnis kecil dapat menggunakan Instagram dan juga Facebook untuk mempromosikan produk mereka melalui iklan berbayar, konten organik, dan juga kolaborasi dengan influencer. Jadi hal ini menurut saya memungkinkan mereka untuk menjangkau audiens yang lebih luas tanpa biaya pemasaran yang cukup tinggi tentunya. Kemudian yang keempat ini pengembangan kreativitas. Contohnya platform seperti TikTok memungkinkan pengguna untuk membuat video pendek yang kreatif, juga berpartisipasi dalam tantangan dan mengekspresikan diri mereka secara artistik. Ya, jadi ini juga dapat membuka peluang karir di bidang konten kreatif. Kemudian yang kelima dari sarana pendidikan. Jadi banyak akun di media sosial berbagi konten edukatif seperti tutorial, webinar, dan juga kursus online gratis misalnya. Misalnya itu YouTube ini memiliki banyak saluran yang menyediakan pembelajaran tentang berbagai topik mulai dari sains juga sampai hingga seni ya. Kemudian kalau kita tadi membahas tentang kelebihan, kita kali ini juga membahas tentang kekurangan penggunaan media sosial. Yang pertama ini ada resiko privasi. Jadi pengguna ini seringkali tidak menyadari bahwa data pribadi mereka dapat digunakan oleh perusahaan untuk iklan yang ditargetkan. Nah, jadi kasus bocornya data seperti yang dialami Facebook pada 2019 itu menunjukkan berapa rentannya informasi pribadi. Yang kedua, pengaruh negatif pada kesehatan mental. Contohnya itu penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan perasaan cemas dan depresi, terutama kalangan remaja yang sering membandingkan diri mereka dengan orang lain di platform tersebut. Yang kita tahu ya, orang-orang sekarang itu kebanyakan minder juga ya, karena lihat orang-orang di platform TikTok itu membagi-bagikan sebuah gaya hidup mereka, jadi membuat orang lain yang melihat itu menjadi lebih minder atau istilah yang sekarang itu insecure ya. Ketiga, ini ada penyebaran informasi yang salah. Jadi selama saya kasih contoh, jadi selama pandemi COVID-19 itu banyak informasi salah beredar di media sosial mengenai vaksin dan pengobatan yang menyebabkan kebingungan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap informasi kesehatan yang resmi. Yang keempat ini ketergantungan. Jadi banyak orang-orang mengalami nomofobia atau ketakutan tanpa ponsel. Jadi merasa cemas jika tidak dapat mengakses media sosial selama jangka waktu tertentu. Kemudian kita masuk poin ketiga, ini kita membahas keuntungan penggunaan kecerdasan buatan atau AI. Ini teknologi pengembangan teknologi yang terbaru tentunya. Yang pertama, efisiensi dan produktivitas. Contohnya di industri manufaktur, robot AI ini dapat melakukan tugas perakitan secara otomatis dan secara massal tentunya,
dalam kapasitas produksi itu yang cukup banyak, jadi mengurangi waktu produksi dan meningkatkan efisiensi tentunya. Kemudian yang kedua ini personalisasi konten. Algoritma AI ini di media sosial di platform seperti Netflix atau Spotify ini menganalisis kebiasaan atau menonton mendengarkan pengguna untuk merekomendasikan film atau lagu yang sesuai dengan selera mereka. Kemudian yang ketiga ini analisis data mendalam. Contohnya itu analisis berbasis AI ini dapat membantu pemasar memahami perilaku konsumen dengan menganalisis data dari kampanye sebelumnya, sehingga memungkinkan mereka ini merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Tadi kita bahas keuntungan dari penggunaan kecerdasan buatan atau AI. Selanjutnya kita membahas kekurangan penggunaan kecerdasan buatan. Yang pertama itu gangguan ini dengan meningkatkan otomatisasi melalui AI, banyak pekerjaan manual atau administratif yang bisa hilang, misalnya dalam sektor transportasi tentunya. Pengemudi taksi mungkin terancam oleh kendaraan otonom ya. Jadi kendaraan sekarang itu mulai menggunakan kecerdasan buatan atau robot yang bisa mengendarai mobil, itu bisa berkendara sendiri tanpa ada driver di dalamnya. Kemudian yang kedua masalah etika dan privasi. Jadi penggunaan AI dalam pengawasan yang dapat membatasi privasi individu, misalnya sistem pengenalan wajah yang digunakan oleh beberapa pemerintah untuk memantau aktivitas warga. Ya. Kemudian yang ketiga ini ketidakadilan sosial. Jadi algoritma AI ini dapat menciptakan bias jika data pelatihan tidak representatif. Contohnya dalam algoritma rekrutmen yang lebih memilih kandidat dari latar belakang yang tertentu berdasarkan data historis yang tidak adil. Kemudian yang keempat nih tantangan adaptasi teknologi. Jadi sekarang itu banyak pekerja mungkin merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan teknologi baru berbasis AI ini. Jadi membutuhkan pelatihan tambahan yang bisa menjadi beban lagi bagi perusahaan misalnya, karena harus mempelajari memberikan kursus kepada karyawan untuk mempelajari teknologi berbasis AI ini. Kemudian dengan memahami keuntungan dan kekurangan ini, individu dan organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam menggunakan media sosial dan kecerdasan buatan secara efektif dan bertanggung jawab. Jadi dari materi yang kita bahas tadi, sebenarnya saya sudah merangkum beberapa kesimpulan yang saya akan sampaikan. Yang pertama, penggunaan media sosial ini dan kecerdasan buatan atau AI ini membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi positif maupun negatif. Yang pertama, media sosial ini membawa keuntungan memungkinkan pengguna untuk memperluas jaringan sosial, mengakses informasi dengan cepat, dan memasarkan produk secara efektif, juga mengembangkan kreativitas dan berpartisipasi dalam proses edukasi. Namun jika terdapat juga risiko terkait privasi, dampak negatif pada kesehatan mental, penyebaran informasi yang salah atau hoax tentunya, dan potensi ketergantungan yang dapat mengganggu kesehatan. Kemudian yang kedua ada kecerdasan buatan AI ini menguntungkan meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor, memungkinkan personalisasi konten yang lebih baik, serta menyediakan analisis data mendalam yang membantu pengambilan keputusan. Jadi selain itu juga AI ini juga memfasilitasi otomatisasi layanan pelanggaran. Jadi AI ini membantu otomatisasi layanan pelanggan. Yang kedua ini adalah kekurangan.
Di sisi lain, penggunaan AI ini dapat menyebabkan pengangguran akibat otomatisasi menimbulkan masalah etika dan privasi. Dia menciptakan ketidakadilan sosial melalui bias algoritma serta menghadirkan tantangan dalam beradaptasi teknologi sebagai tenaga kerja. Ya, yang itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Jadi mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.